Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelatihan kemarin ya teman-teman, tentang diabetes untuk dewasa. Dalam kondisi sekarang itu diabetes itu banyak pasiennya ya di Indonesia, jadi perhatian khusus bagi Kemenkes. Targetnya itu nanti di tahun 2030 diharapkan tidak ada penambahan obesitas ataupun penyakit diabetes. Tahun berapa? 2030. Ya. Karena apa itu namanya? Diabetes itu merupakan salah satu penyebab kematian saat ini. Kemudian pilar pengelolaan diabetes yang pertama bukan tentang obatnya ataupun tentang apa namanya? Insulin dan lain-lain, tapi yang pertama adalah ditekankan di sini tentang edukasinya. Kalau kita edukasinya mantap, jadi bisa nggak menambah DM baru, dan untuk pengendalian DM-nya, pasien-pasien DM. Loh, kok ndablek? Kok ada pertanyaannya? Tampung dulu. Yang kedua, loh kan di kono. Ate kertasnya di kono. Yang kedua itu tentang terapi gizi medis lah. Ini perannya kita ya teman-teman ada di nomor 2. Jadi yang termasuk yang paling penting ya. Kemudian yang ketiga aktivitas fisik. Yang dimaksud aktivitas fisik ini bukan aktivitas seperti nyapu-nyapu, karena kebanyakan orang yang tahu itu termasuk aktivitas fisik ya. Ternyata bukan, karena kita harus latihan fisik, misalkan jalan pagi 30 menit seperti itu, atau olahraga 30 menit. Tapi kalau untuk diabetes biasanya olahraganya itu tidak pas setelah makan, tapi tidak lebih dari 2 jam setelah penggunaan insulin ataupun obat. Setelah makan, olahraganya Setelah makan. berapa jam? Sampai tidak lebih dari 2 jam setelah makan. Setelah makan ya, kalau nggak itu jadi kita latihan fisik, mungkin muteri oleh. Berarti dikala pokoknya tidak lebih dari 2. Iya. Lebih dari 2 Kalau jam. insulinnya itu kan ada yang kerja cepat, ada yang kerja panjang. Kalau kerja cepat nanti mempengaruhi ke hipoglikemia itu. Jadi kalau pas puncaknya dia malah nanti pembakaran. Iya. Jadi latihan fisik yang diutamakan. Kemudian yang keempat baru obatnya. Berapa lamanya? 30 menit paling banyak. Apa Mi? Kuatnya wis yo. Latihannya. Contohnya Iya, ya misalnya jalan gitu kok. Kalau kemarin itu latihannya contohnya adalah jalan setelah makan. Setelah makan terus jalan gitu. langsung Ya jalan. enggak lah, 15 menit paling enggak, berhenti dulu gitu lah. Atau 30 menit gitu. Terus tujuan GTM ya sama aja, disesuaikan dengan kondisi pasien, mempertahankan gula darah, kemudian menghindari komplikasi. Pemeriksaan glukosa darah mandiri. Pemeriksaan glukosa darah mandiri itu untuk penderita diabetes yang sudah lama Mbak. Jadi itu kan disuruh ngecek. Kemarin itu ngeceknya adalah sebelum makan, sesudah makan, terus kemudian untuk besoknya itu pas puasa bangun tidur. Paling enggak 3 itu. Tetap 2 jam PP. Iya. Setelah makan 1 sampai 2 jam. 1 sampai 2 jam. Bangun tidur Puasa bangun tidur. Puasanya minimal 8 jam. Iya, tapi harus 8 jam minimal. Tidur kosong Perut kosong selama 8 jam. itu minim. Jadi sewaktu itu enggak masuk ya? Enggak. Ini kalau ini itu kan kalau pemeriksaan gula darah mandiri itu untuk mengontrol nanti obatnya ini berpengaruh enggak gitu. Maksudnya ngefek enggak? Kan soalnya harusnya sudah pas enggak dosisnya, terus proses penggunaannya mereka kadang kan jadi ada label gitu tabel sendiri. itu setiap hari. Itu dikasih aja kan nanti pas kontrol mulu Mbak 1 bulan itu disuruh setiap hari. Ini sebelum makan ini enggak ada waktu berapa jam sebelum makan tak? Enggak. Sebelum makan paling enggak 1 jam lah. Oh 1 jam. Jadi pas bangun tidur terus 1 habis jam itu sebelum makan, 1 jam setelah makan. setelah juga. makan 1 sampai 2 jam setelah makan. Perlu ya berarti sebelum makan pisan. Iya, Sudah cukup. Sebelum makan sama itu bangun tidur. Makan siang, makan apa Itu kalau kemarin itu di tabelnya itu malah 3 kali makan. Oh,
tiap 1 jam 3 kali makan. Tapi itu kan nggak mungkin, soalnya orang di desa-desa nggak punya cek gula darah sendiri. Iya, jadi ya jarang dilakukan. Kecuali emang orang pengen memantau untuk glukosa darahnya. Ini bangun tidur pas puasa itu berarti jam 10 sudah makan apa? Pokoknya 8 jam. Tali buku 8 jam. Pokoknya minimal puasanya 8 jam. Puasanya minimal 8 jam. Berapa hari ini mantaunya? Tiap hari atau bagaimana? Iya, setiap hari. Ya, dalam Yang perlu. Terus kalau misalkan kemarin itu apa itu sebenarnya kan ini diabetes tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dikontrol. Tapi ada yang bisa lepas atau menurunkan dosis obat. Memang yang utama adalah selain dari makanan, latihan fisiknya. Gitu. Jadi orang itu, mana ada pasien yang contohnya satu itu orangnya ternyata setiap pagi selalu olahraga muteri kayak stadion gitu. Seperti itu. Jadi itu bisa meningkatkan sensitivitas sekresi insulin. Untuk hasil pemeriksaan gitu harus mesti kontrol ke periksa ke dokter atau untuk pengingat aja untuk apa ya? Kalau udah diabetes itu harus kontrol tetap rutin. Paling enggak 1 bulan 1 kali. Olahraga yang diabetes api itu nggak harus sebelum makan gula kan enggak? Itu sesudah sih. Kalau sebelum itu nanti hipo. 2 jam itu sih mau. Enggak kan ono enggak sarapan di sini jalan-jalan. Oh, enggak, harus sarapan dulu. Sarapan di jalan kan bisa itu loh kan. Enggak sarapan dulu. Soalnya sebelum nanti malah takutnya adalah hipo. Gitu. Kalau tujuan DM sama ya seperti yang kayak kita penyuluhan biasanya. Kemudian untuk prinsip dietnya juga tetap 3J kan sama ya. Terus kemudian ini kemarin itu katanya yang kalau untuk pasien DM yang lebih ditekankan yang utama adalah sayurnya. Jadi sebelum makan nasi disuruh jadi utama yang dimakan adalah sayurnya dulu, baru nasi dan lauknya. Biasanya kan bareng ya kita makan. Iya, jadinya kan nasinya sayurnya malah sedikit gitu. Harusnya yang pertama sayurnya dulu. Terus gimana kalau orang yang nggak suka sayur? Sayur karena banyak, mungkin sukanya timun dimulai dari timun dulu. Yang nggak punya gigi. Kan ada yang tidak Jus suka. boleh enggak? Enggak, sayur yang Salad untuk kan yang dicincang bisa yang lain, misalnya manisa, kukus kayak gitu-gitu. Pokoknya Nggak boleh. apa Pak? Ini jus nggak boleh. Loh kan DM kan ada jadwalnya sendiri. Kalau jus berarti masuk ke snack. Nggak artinya buah misalnya pengganti buahnya dari golongan sayur. sing Saya nggak sahur diganti sayurnya diganti jus tanpa Di gula. jus gitu ya. Nanti jadwalnya ke snacknya. Berarti masuk ke snack gitu ya. Soalnya kan Soalnya kalau prinsipnya tetap buat digaji. gula-gulanya lebih tinggi Iya, dibanding seratnya lebih rendah kan buah itu daripada sayur. Kan yang mengenyangkan biasanya sayurnya. Jadwal makannya kalau pagi 20%, siang 30%, malam 25%. Kalau selingannya 10 sampai 15%. Terus kalau perhitungannya BBI untuk sampai berapa menit? wanita kurang dari 150 atau pria kurang dari 150, TB min 100 gitu aja. Tapi kalau lebih dari 150 wanita, lebih dari pria 160, TB dikurangi 100 dikurangi 10% dari TB min 100. Misalkan tingginya 160 berarti 160 dikurangi 100 ya. 60 dikurangi 6 gitu. Jadi 54 ya, 54. Terus kalau lingkar perutnya untuk perempuan nggak lebih dari 80 kalau normalnya. Di sini Enggak, itu aku keliru, aku bentak nulis. Lingkar perut bagi perempuan normalnya itu di bawah 80. Kalau laki-laki di bawah 90. Ya, tetap kan. Terus kan ada yang mengukur secara instan, misalkan kita mau lihat status gizi orang pas bencana atau apa, itu ada cara kayak pakai tali rafia kan diukur, diinjek dari bawah sampai atas. Setelah itu dibagi 2, terus diginikan. Kalau misalkan enggak nutut berarti dia obes atau lebih. Kalau misalkan separuh tinggi badan. Kan misalnya Ali Mbak, itu titik, terus kan dilihat sudah sampai sini. Nah itu dibagi 2, rafianya. Kalau misalnya enggak nutut, berarti obes atau lebih. udel apa nih sore udel Ini setengah-tengah, katanya tengah-tengah antara pinggul yang sini itu
sampai Soalnya kita itu enggak sama ukuran perut itu. Iya. Ada yang Mana sing Bawahnya. Ya pas ngedel itu. bukan iki ono. Enggak pas kidul iki. Mbak ini separuh. Ini. Nah kan perlu posisinya kan di Pinggul, situ. pinggul itu ini. Ya. Pinggul itu ini Loh, pinggul itu Ya, pinggang. ya ini kan ini. Oh ya pinggul itu. Sampai rusuk terbawah, rusuk terbawah, rusuk terakhir. Ada Itu rusuk pentolan terakhir. loh. Iya, pinggul itu Ya, yang ini sampai rusuk terakhir. Ono pentolan. terus separuh Nah, nih. tengah-tengahnya itu. Terus Hingga ada perut. telur iki. Nanti berarti. Oh, nanti ini mau ngecek lingkar perut. Iya, Oh, kayak iya, misalnya satu. darurat, kadang kan misalnya untuk menentukan status gizi orang pas ya no penyuluhan apa atau apa kayak misalnya ada acara banyak biar cepet kalau nggak ada atau pas bencana atau apa kalau nggak ada media itu pakai itu pakai Kalau ada lebih Mau dari tadi separuhnya tarik. berarti saya nggak pas kan aneh. Lah ya maksudnya enggak pas kan Iya, bisa nggak- kecil nggak- bisa lebih besar. Kalau Iku kemarin saya tali pokoknya- ini oplok-oplok berarti mulai nemen arah iku lek melebihi separuhnya iku berarti kan kurang. oh, Nah, lek pas gitu kan berarti pas. Oh, lek Lek lebih. lebih ndak nutuk ini weteng berarti dia lebih atau Oke obes. sih. Misalnya lebih dari saya Nggak bisa kayak gitu kok. Lebih dari sailan. Nggak ada ketentuannya. Kalau itu. Pokoknya agak lebih, Iya. lebih. Terus ini ada BB minimal dan BB maksimal. Jadi kan misalnya kadang ada yang tanya, beratku sakmene ini guys ideal enggak kan IMT ya, tetap kan IMT. Oh status gizinya normal. Terus ada BB ideal BB minimalnya dan BB maksimal. Yang atas Oh, itu. BB minimal, BB ideal Ah, 10%. 10%. Maksimal BB ideal plus. Tadi kan ketemu 54 ya? 54 dikurangi 10%-nya berarti itu minimalnya segitu. 49 Ya, gitu. Lek maksimalnya ditambah 10%-nya. Terus kemarin itu kalau di pelatihan itu pakainya yang WHO. Enggak pakai yang nasional. Klasifikasinya. Ini ya, ini baru lagi kayak gini ya. Tempo hari waktu di buku Selalu Anwar ya, tidak ada wanita pria, cuma usia lebih dari 40 dan apa ini kan? Usia lebih dari 40. Oh, dan tinggi badan kurang 150. dari 150 langsung main 100 gini tok Vi. Ini pokoknya berdasarkan tinggi badannya. Iki saiki ono lanang ono wedok anyar meneh. Usia ndak berdasarkan usia ndak di. Nanti itu usia itu di faktor koreksi umur kalau perhitungan kalori. Ada Kalau sendiri. berat badan ideal. Ya, Itu jadi ada. dengan BBI anyar meneh. Yuk. Terus Ono kemudian pria lek kurang dari 150. Itu kan dianggap kalau 150. ya, terus kalorinya kalau laki-laki 30 kilokalori per kilogram berat badan ideal. Kalau wanita 25 kilokalori per kilogram berat badan ideal. Terus kemudian faktor aktivitas ada 10%, 20%, 30% ada keterangannya di situ. Kalau koreksi umur kalau lebih dari 40 itu dikurangi 5% gitu. Jadi kalau 40 pas atau ke bawah tanpa koreksi umur. Kemudian 60 sampai 69 dikurangi 10%, kalau lebih 70 tahun dikurangi 20%. Faktor stres ini hanya untuk yang opname. Kalau misalkan pas di poli diabaikan faktor stresnya. Oh, khusus yang Opname aja. faktor stres dilakukan Hanya yang rawat inap aja. khusus rawat jalan. Tidak. Terus rawat inap. Sepsis operasi trauma. Ditambah 10 sampai 20 tergantung beratnya stres metabolik. Ini ada Contoh kalori ini minimalnya. sepsis operasi trauma. Lek kok stroke niku? Ada itu nih, ada persen-persenannya itu sendiri. Oh, sing ndek Itu yang di buku itu ada. ya sing buku Pokok saku itu ya. sekitar segitu. Terus kalau untuk penegakan diagnosis diabetes itu nggak bisa pakai gula darah acak itu ya yang sederhana langsung itu nggak bisa. Jadi harus pakai gula darah puasa setelah 8 jam. Terus habis setelah 8 jam itu disediakan kayak larutan glukosa 75 gram. Ada khusus gitu loh, larutan untuk ngecek gula Memang sudah darah. termasuk, Iya. sudah Harus ada sendiri bentuk larutan gitu. Itu bikin baru sendiri. enggak. Jadi yang benar itu gitu. Jadi habis puasa nanti periksanya itu dapat dari sini dikasih larutan 75 gram itu terus diminum. Habis itu dicek DD2 JPW-nya. Kalau 2 itu ternyata tinggi
terus ada gejala kayak poliuri, polifagi dan sebagainya, itu 3 itu berarti itu termasuk diabetes. Kalau gula darah acak masih tetap ya di atas 200. Apa Mbak? Lek gula Nilai darah, normal, kalau misalkan diabetes. lihat ternyata gula darah acak, itu nggak boleh langsung menjudge orang itu diabetes. Soalnya itu Nggak apa jenis nggak tegak diagnosisnya, jadi harus puasa sama yang GD2 GPP. 2 jam BP. HbA1c itu tidak mendukung. Itu juga mendukung. Itu ada nilai normalnya. Kalau HbA1c itu normalnya 4,5 sampai 5,7. Kalau 5,7 sampai 6,4 itu pre. Kalau lebih dari 6,5 itu yang diabetes. Dauno. Berapa lama bisa diukur lagi HbA1c? Pokoknya sekitar 120. Kemarin ngomongnya 120 hari. 120 hari 3 bulan. 3 bulan. Kalau GDP gula darah puasa normalnya 70 Sajano sampai 100. ngitung apa sih HbA1c itu Bi? Aku sih lek ngomong itu gula selama DE 3 bulan kan nggak ngerti Mbak, kita itu nggak ngecek kan gula darah itu. Kayaknya dilihat dari tadi kan dilihatnya dari HbA1c kita bisa lihat selama 3 bulan itu ternyata dia itu tinggi, berarti memang ada itu tadi kuantitas gitu. darah dalam tubuh kita, sel-sel kita itu. Pengaruh ke kayak insulinnya itu berarti ada diabetes ngono loh Mbak. Jerum nek pemeriksaan HbA1c itu. Iya, maksudnya. Kan soalnya bisa lihat 3 bulan yang lampau gitu. Oh ini ya bisa. Untuk menunjukkan 3 bulan lampau ternyata dia memang kronis tinggi gitu. Atau pre dulu atau normal. Kalau gula darah puasa normalnya 70 sampai 100. 100 sampai gula darah puasa 70 sampai 100. Kalau pre 100 sampai 126. Pre diabetes. Pre-diabetes 100 sampai 126. Kalau udah dikatakan diabetes itu lebih dari 126. diabetes itu kalau lebih dari 126 biasanya ya. Mbak Sof tanya, sing awal tadi sing catatan jumlah kalori yang diberikan Minimal itu. Oh maksimal. Maksimal ya sesuai perhitungan. Pokok minimalnya 1000. DM lebih dari DM Lanjut. kamu puasa itu. Tapi puasa 8 jam. Oh ini puasa. Puasa. Kena 135. Iya, Tergantung kan makan apa enggak mami. kan dia puasa kan, pakai puasa. Ya itu tadi dicek dulu terus GD2 GPP-nya. Terus puasanya harus minimal Iya 8 2 jam PP. 2 jam PP lek normal kurang dari 140 normal. Normale Kurang dari 140. 2 jam PP normal Kurang dari kurang dari 140. 140 lebih dari itu berarti Lek pre 140 sampai 200. 140 sampai 200 pre-diabetes Lek diabetes lebih dari 200. lebih dari 200. Ada yang puasa, ini yang puasa, ini yang 2 jam PP nih. Kalau yang puasa normalnya 70 sampai 100. Pre-diabetes juga 100 sampai 126. Diabetes lebih dari 126. Dan 2 jam PP. Puasanya 8 jam. Loh kan kudu 8 jam minimal. 8 jam tuh boleh minum kok enggak sih? Iya, minum air putih tok. Oh, boleh ya. Maksudnya enggak makan. Kira-kira misalnya puasa jam 9 Berarti tesnya jam berapa? 10, 11, 12, 1, Jam 2, 5 3, 4, iso 5. Joko. Iya, jam 5 atau jam 6 jam 7. Pokoknya minimalnya 8. Pokoknya Minum air putih boleh air ya. putih tok boleh. Terus kan itu kan apa konsumsi untuk apa gula, garam sama lemak yang GGL itu 4 sendok makan per hari gula. Ya 2 sendok makan. 4 kalau sendok. diabetes. Tetap. Enggak, ini untuk orang normal. Oh, normal. Anu apa jenenge untuk mencegah adanya diabetes lagi. Kalau bagi orang yang sehat itu maksimal konsumsi gula sehari 4 sendok. Kalau garam 1 sendok teh. Kalau lemak 5 sendok makan. Orang normal. Kebutuhan normal Ya, garam. mencegah diabetes. Kalau orang diabetes itu harus Kebutuhan normal kira-kira 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, 5 sendok makan lemak. 5 sendok makan lemak minyak 415. Terus klasifikasi DM
Dan tipe 1, tipe 2 gestasional dan tipe lainnya. Tipe 1 kan memang nggak berfungsi ya, insulinnya ya nggak bisa, bukan kreasa, tidak bisa memproduksi insulin sama sekali. Kalau tipe 2 itu sensitivitas sekresi insulinnya yang tidak efektif. Kalau ketiga DM gestasional pas pada saat kehamilan itu karena pengaruh hormon yang lebih tinggi. Biasanya Terus kalau tipe sudah lainnya melahirkan normal atau enggak untuk gestasional? bisa, ada yang bisa. Ada normal, ada yang Dan tipe lainnya karena obat-obatan. Biasanya kan golongan steroid dan lainnya itu ya. Terus untuk yang gestasional itu apa perlu diet juga? Iya tetap. Terus Sama. ada obat juga sama. Ukur hitung-hitungannya nanti beda kan? Makanya kan ya? ditambahi sama yang AKG yang tetap ada penambahan. Iya, kalau trimester berangkat Tetap ikut AKG penambahannya Mbak, masih DM itu. Paling pemilihan karbohidratnya aja yang ditekankan, yang lainnya bukan karbohidrat segala, pakai karbohidrat. Ada trimester 1 nambah berapa kalori? Ada di AKG, aku lihat bikin aku punya ya macem-macem kan. terus setelah melahirkan harus tes ulang meneh yo. Iya. Ini normal berarti itu Berarti memang karena faktor kehamilan. gitu. Ini anak trimester 1 kalorinya nambah 180, trimester 2 300, trimester 3 Trimester 2 piro nih? 300. Trimester 3 300. Loh, oh, Itu kalau 2 dan ini. 3 sama ya? Ya, 2 dan 3 sama. Penambahannya Berarti golongan hitung-hitungannya sama kayak diabetes biasanya. Iya. Penambahannya ini. Oh, betul. Jadi pakai per keni, terus tambah kalori seperti itu. hasil total ditambahin. Terus karbohidratnya tambah 25 lek trimester 1. Kakak. Oh, setelah ditambahkan kalori saya tambah karbo. Iya, tambah karbo ada sendiri tambahannya 25. Oh iya kok karbo nih. Kalau trimester 1 tambah 25, lek 2 dan 3 tambah 40 gram. Protein. Kok wis tak share iki? Caranya dikumpul salah Isma. Terus kemudian faktor risiko ada 2 ya. Dijelas no kok kok. Kalau yang itu lali. faktor risiko ada yang dapat diubah dan tidak dapat diubah. Kalau keturunan kan nggak bisa diubah ya. Terus kemudian kalau dari pola makan bisa apa Mi? Warisan. Iya, warisan dari mami. Terus ini yang pembagian kalori yang lembar ini, kau ibu ini itu deh. Ya, nah itu pembagiannya ada sendiri, karbohidrat 45 sampai 65 dari total asupan energi. Terus kemarin itu katanya gula pasir kayak gula-gula itu masih boleh, tapi 5% total asupan energi. Soalnya energinya soal 500. 5%-nya. Gula pasir murni itu ya? Oh, Itu gula pasir murni ya? iya, gula pasir murni, gula pasir, terus gula merah kayak gitu ya. Kurang lebih kira 5% ya? 5%. Total kalori. Boleh Mas. Oh, ini dibagikan kan kan HP ini. Iya. Sudah tuh. Terus beda. Oh beda. itu apa sih soal kamu? Iya, sebelum soalnya Belum. terus protein Nyonya. sama ya, ada protein rendah, protein normal, protein tinggi gitu. Terus kalau ada yang HD itu proteinnya tinggi sekitar 1 sampai 1,2 gram per kilogram BB per hari. Apa ya Pak? Oh enggak perlu aku sampai. DM-nya kan tetap kode DM protein rendah, normal dan tinggi. Kalau HD itu Mana tulisannya Abi? Iku. Oh iya di protein. Protein rendah. Diwaca ini dipahami pada Proteinnya itu satu pasien diberikan hormati. Itu Pak Eko. Oke, kalau orang normal. Oh no. normal apa? Protein normal. Iya. Ya 1, lek rendah kan 0,8. 1 itu normal terus 1,5. kita tetap mintaan diri B2 ngono ya, lek spray belum. Oh satu Pemakaian gula mau gram ya 5% enggak. Iya, dari 1 total gram kalori. gula. Udah wih. Ini kan ya ono B1, B2, B3 kan ono ya.
dia DM bisa Loh, kan ono, Mbak. ono ya. Cumi ndak apa-apa guys. Kan podo istilahnya B Berarti nggak biasa, sering. terus warna protein normal, B1 Berarti tinggi, nggak sering-sering. B2 rendah. Enggak kan biasanya B itu kan Biasa. 12%, B1 itu kan protein 20%. Oh, iki proteinnya Gawe angka, gawe gram. kanggo gram-graman. Terus mari ngono asupan lemak sama 20 sampai 25%. Oh, mbak aku cumi udang kan. Bisa dicolek sih. Tapi nabati ini Loh, tapi lah dari hipertensi ya gak oleh, Mbak. Jadi apa? yang nabati ini Nonton. pre-HD apa untuk yang HD? Mana, Bu? Sumber hewani yang sumber protein yang baik ini loh. Heeh. Kan ada kacang-kacangan, tahu tempe. Nah, kalau kita selama ini kan Pakainya yang tahu tempe kan enggak ya? tidak boleh. Iya, ya tetap karena kan apa itu yang ada protein apa hem non hem itu ya. Nah, itu ya tetap berarti harus ini sama. khusus yang HD berarti. Iya, yang cuma ini. perbedaannya di HD enggak. Iya, jadi ini kacang-kacangan juga HD. Podo karo anu di Sama biasa. aja. Iya. Nggak perhitungan kalori dong. Nah, ini terus konsumsi seratnya 20 sampai 35. Tetap sarannya memang ditekankan di seratnya. Edukasinya. Jadi makan sayurnya dulu, Bu. Gitu. Terus baru ke lauk dan nasinya. Sayur digado. Terus ini Aku bisa ya seperti ini. iya sih. Standar DSM ada 1.100, 1.300, 1.500, 1.700. Misalkan Saat yang disarankan 20 sampai 35 itu Enggak aku sih mau coba. maksudnya kan 20 sampai per hari itu. ukuran seratnya itu sudah sampai Kalau itu tetap lihat penukarnya. Susu ya. Kan misalkan seratnya di sini sayuran. untuk ukuran serat. Lek sayuran kan kita 100 gram ini kan jumlah konsumsi seratnya berarti kan khusus seratnya gitu 20 sampai 35. Kan dilihat dari penukarnya nanti kan seratnya berapa gitu. Sayur iki. Dan nutri survei. Tetap melihat di sama penukarnya. Misalkan 1.500 ya. Kan pagi itu karbohidrat 1, hewani 1, nabati setengah. Sayur yang A sekehendak sekarep ya, sebanyak-banyaknya boleh. Terus penukarnya kita belum yang terbaru ya, Bu. Iya, belum. Dihabiskan dulu kan stoknya. Iya wis. Tapi sudah Akeh sing sudah sudah selesai. Iya. Ganti apa Lebih nih? baik kan kita ganti aja Vi. Iya sudah. Sudah sama kok sama ini. Oh, ganti. Wah, kan bolong kaki. Ah itu nggak semua ada. Kemarin lihat buku yang itu yang kaliumnya tuh cuma sebagian yang ada plus plusnya ya tak tulis kalium plus plus gitu. Iki contoh menu ya. Terus ABC bisa nih gitu. iya. Anu. Terus Contoh menu. Apa jenis serat? iya sayur ABC. ABC ku sayur buah sayur pun ABC saya. gimana nih? Sofi tapi belum ngeprint ya Vi. Apa ini? Belum, soalnya nggak bisa stok katanya. Nggak ini wis, lekanya ada yang terbaru. Tolong lebokno buah-buah yang memang banyak dikonsumsi warga Lumajang. Oh iya. Buah naga lebokno. Ya. Buah khas kita Iya, ya. nanti sama ditakoki ndak bingung. Ya aku lagi jagano pisang barang kan pisang menurut kan sih nggak Pisang boleh Berlin, pisang pisang mas. Ya nanti dia dijabarkan ya ya nggak boleh. Tapi sih boleh kalau pisang hijau, pisang basi, Pisang balado. boleh. Nggak boleh itu terutama. Kalau sih baru pisang Iya. apa? Iya pisang apa aja kan. Nah, itu disesuaikan Sesuainya, ya. Kearifan lokal. Terus tutup lihat. Makan siang ini kan karbohidrat 2. Lah ini nggak selalu harus siang itu 2, bisa dibagi yang ke lainnya gitu. Misalkan 1,5 pagi, yang siang 1,5. Jadi ukurannya tetap 5 penukar nasi ya dalam sehari. Jadi gitu 5 penukar nasi gitu. Ini dua ini 200 kan ini satu ini 100 kan dia mau pakai ini satu. Iya ada 100 itu kan? 100 100 gram. Terus kemudian Minyak 1 sama 5 gram. enggak, 1 penukar. Ini kan ada di sini, lihat di sini. Minyaknya berapa? Itu minyak kelapa. Minyak kelapa. Ya, kelapa dono kayaknya. 10 gram satu ini kalau minyak. Sini 5. iya 5 gram ya. 5 Goreng, digoreng 1 kali. 5 gram. Terus sesudah terus perhitungan. Ayo menghitung. Mulai kejadian. Oh, saya obat-obat dhisik lali. Obat
obat itu yang sering di sini kayak gliben ya, terus glimepirid, terus metformin. Oh ya, metformin. Terus di sini ada glinit tanda ya? Apa? Glinit tahu Nggak tahu ya. Jadi yang golongan itu ada kan ya Mbak Isapin kan? Golongan sulfonilurea itu kan penyebabnya nanti hipoglikemi kan apa namanya, sebenarnya ini tidak dianjurkan untuk orang yang mbak dan tinggal sendiri. Sing endi? Nomor satu dan dua. Ini ya, 1 sampai 2 ini. Itu soalnya itu apa efek sampingnya kan hipoglikemi. Jadi maksudnya di sini sebelum makan itu bukan 30 menit setelah sebelum makan, bukan. Jadi kita minum obat sini nasinya sudah siap. Jadi karena nggak usah 15 menit sebelum. nggak boleh harus langsung. Saat sebelum makan itu langsung. Benar makan. Orang di praktek kan. Terus yang metformin. Metformin. Elingi wae kan. Iya, itu sebelum atau sesudah makan. Terus wes selain ini jarang soalnya di sini. Sing iki baru Sing ono hubungannya kayak interaksi ya bahan-bahan ya. Iya, itu wes yang golongan sulfonilurea sama glinit itu. Efek samping berat badan Ini naik. obat langsung makan. mulai bareng. Terus Oh, iki ono sitagliptin iki. ono ta? Ono ibuku, tapi ndak ngaruh ke gula Oh darah. iya ta. Sitagliptin nomor 6. Nggak ngaruh. Oh, iki. Januvia. Iki soalnya sering ndak digawe lek jarine dokter ndek kono iku soalnya mual iku mau. Oh, Tidak misalnya tergantung kenapa jadwal makan. jadi no nggak jarang pisah sih sering. Metformin ini yang sering dipakai. Iya sama itu yang glimepirid gitu. Pak Dedi iki sitagliptin. Terus ini terus kalau injeksi insulin itu diberikan ketika apa namanya sudah di atas 7,5 sampai SATC-nya. Kalau misalkan di bawah 7,5 masih obat oral toh. Insulin suntikan jika nanti SATC lebih dari 7,5. 7,5. Lanjut. Ini kita main gawe dulu apa tekan? Di sana semua. Nanti kita terapkan mau konsentrasi kearifan lokal gini. Terus insulin itu kan macam-macam. Sekarang adanya insulin yang analog. Analog itu ya jual di pasaran itu maksudnya. Apa biasanya Mbak sering ngedek gini? Sansulin. Samsulin, Rapid, Levemir. Iya. Tergantung kamar obat nyediakno. Oh, gitu ta. Per hari itu yang warna oranye biasanya opo itu ganti clear nih. Itu tergantung kamar obat yang Itu kan. Berarti enggak selalu itu ya. Enggak sih. Enggak, tapi hubungannya dengan kita mau dia obat warna oranye atau apa. Ya itu ada Si yang harus hubungannya ya anu, sebenarnya harus ada hipo, yang tahu iya. kalau yang harus kita Ah, pelajari itu itu penting. yang insulin kalau makainya yang kerja cepat Oh. kayak misalkan Novorapid, Sansulin. Samsulin itu kerja cepat. Iya, dadekno Oh. sesaat sebelum makan seperti obat yang Enggak setelah makan. dek ini sesaat Sebelum. sebelum Atau bareng makan enggak atau saat Insulin, makan. iya. Heeh. Boleh anu malam. Malam, itu basal gak sih? Itu insulin basal. Samsulin. Levemir itu Mbak. Enggak, pakai samsulin. Samsulin. Itu ada enggak? Iku tapi kerja cepat Mbak, pendek banget. Jadi nah itu sebenarnya adalah sesaat sebelum makan atau saat makan gitu. Terus kalau misalnya lali maksimal lupa adalah setengah jam. Ya oleh sesi lah. Ya, tak bilang lama. Gitu. Jadi no, apa lebih rawan kalau misalkan yang kerja panjang itu ya Levemir gitu-gitu ya, Detemir. Lagi itu oh Mbak, Sansulin itu kan ono akeh. Oh, ya mbok ya. Heeh, ono sing Sansulin log opo iku sing termasuk kerja panjang. Sansulin pendek itu ono. Jadi no, paling iku sing iku paling. Paling. Aku kan enggak tahu ya. Dokter yang salah. Wis suwe itu. Terus untuk penyuntikannya kan apa namanya? Kalau oh iya kalau pengecekan gula darah kebanyakan orang di sini. Sebenarnya bukan di sini. Kayak enggak loro sih, enggak loro. Tapi di samping. Oh, sampai.
di samping-samping gini. Di atas ini juga bisa tadi. Pucuk ini. Loro mbak jadi milik Oh, dari sisi samping kiri jadi atau kan kanan? dikenek nong ini ya. Lah itu sampingnya gini loh. Aku sak Ini di Kalau di Emang sini itu tuh katanya siapa nih? itu sakit. di tengah biasa emang. Nah, iya, Ini makanya diabetes. sekarang di tengah ya jadi makanya Tiap hari. di samping sini. Nanti ditekan dulu. cek gula darah setiap hari. Jadi kalau di sini katanya tuh tambah sakit. Padahal mestinya Kalau kiri di sini kan gini. sakit. Iya, tengah. Mending gini. Sampai kanan kiri. Enggak maksudnya Sama di pinggir aja. gini kok, sini Nggak kok. Ini kan sakit kalau di sini. Terus kalau Sakit. injeksi insulinnya kan cari yang berlemak. Kalau misalnya orang gemuk kan enak. Di perut kan banyak lemaknya. Kalau di tangan itu bukan di sini. Di sini tuh sakit. Di belakang sini. Oh, di kiri kelek. Pipi lemak. Biasanya di lengan atau di perut. Bopong. Oh, ya tahan. Ayo. Enggak boleh. Enggak. Oh, bonekanya enggak bagus. Lali aku ada bonekanya. Boneka perut itu meningkat. Ini kan jaraknya satu. Jarak dan udah Jensol. muter wes pokoke. Kan nyuntik kan. Iya, nyuntik. Edukator bisa. Nyuntik dhewe ngene. Terus sekarang terakhir ke perhitungan. Ayo, let's Ayo go. let's go. Let's go, ayo. Ono sing oleh laki-laki, ono sing perempuan ya. Aku perempuan. Iya. Ini tak kuat. Kita kasih contoh aja kok. Berdua wes apa berdua? Iya, boleh. Iya kan berdua wes. Bertiga enggak apa-apa wes, bertiga ibaratnya. Aku mbak Pak Eko. Iki sapa? Aku Dilian. Siapa? Oh ya, udah kerjaan. Laki-laki perempuan. Tapi aku udah Lebih baik Oh, Garap. jangan DP yuk. Lo enggak berdua enggak apa-apa wes. Yang cepet. dikerjakan. Gini geser. Kan wes ada datae jadi BBI. Enggak, salah satu aja. Mbak, aktivitasnya apa ini mbak? Oh, aktivitasnya pegawai kantor. Kasih dulu. Oh, bukan. Ringan. Oh, wis pegawai kantor kabeh. Ini enggak opname ya. Pegawai kantor. Bikin ono. Mbak, nilai HP kalkulator. Iki lho nih. Nah. Nah, wes. Lagi. Ini lebih dari 160. Iki bisa Bang. TB-nya piro mau? Atas, BBI 5. Ambil lagi wanita 25. Lagi sih langsung wanita Pak. Oh, pedi saiki ya. Iya. Ada pedi. Itu di atas semua ya. BBI Iya. NT Di provinsi Pengampu yang ada pedi. NT 1.56 kali Oh, iya, NT bareng, Pak. Iya, iki. Walah. Kuadrat ini 1,6 kali 1,6. 2,4 kali 5 dibagi 56 ya. BB 5 iki saiki BPID Ini. BPID 49 Dibagi 2,4. Aku kurang hitung ini. Jadi lek normal sendai BB aku wow 9 kali 25 Kan laki-laki kan berat badannya 64. Terus tinggi badannya 165 ya. BB idealnya ketemu 58,5. Ya. Terus 58,5 dikali 30 kalori ketemunya 1755. Karena usianya 45 tahun harus dikoreksi umur. Kalau lebih dari ya 5%. Jadi dikurangi 5% kali 1700